Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sebelum kita melanjutkan materi pelajaran yang akan kita bahas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Pada pembahasan materi tersebut terbagi dalam analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, pengaruh transaksi dalam persamaan dasar akuntansi yang terbagi dalam transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang, dan yang terakhir itu ada transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang analisis persamaan dasar akuntansi, terlebih dahulu kita mengetahui aturan pencatatan akun ataupun mekanisme debit dan kredit. Bisa dilihat pada tabel tersebut, ya, terdapat akun, debit, kredit, saldo normal ataupun saldo akhir, ya. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada aktiva. Aktiva itu berada pada debit, ya. Saldo akhirnya juga berada pada debit. Akun hutang, ya. Hutang itu berada pada di sebelah kanan, ya, yaitu di kredit, ya. Saldo normalnya juga berada di kredit. Dan yang ketiga ada modal. Modal itu berada pada kredit, ya. Bisa dilihat juga saldo normal dan akhirnya juga sama, berada pada kredit. Dan yang keempat ada FRIVE. FRIVE itu berada pada debit, ya. Saldo normalnya juga berada di debit. Oke. Yang kelima ada pendapatan. Pendapatan itu berada di kredit, ya. Saldo normalnya juga berada di kredit. Dan yang terakhir itu ada beban. Beban itu berada di sebelah debit, ya. Saldo normalnya juga berada di debit. Oke. Materinya yaitu tentang analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Di sini ada ilustrasi, ya, contoh ilustrasi yang mengakibatkan ataupun yang berpengaruh tentang akun kas, peralatan, dan juga utang. Kita bisa perhatikan ilustrasi di bawah ini. Sebuah perusahaan art dan tour dan travel membeli mobil secara kredit untuk mengganti mobil yang rusak. Transaksi ini akan berpengaruh terhadap akun kas, peralatan, dan juga utang. Pada ilustrasi di atas, pencatatan setiap transaksi mempengaruhi keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Pengaruh tersebut dapat mengubah dua akun persamaan dasar akuntansi, yaitu akun harta dan juga akun utang. Persamaan dasar akuntansi merupakan awal pencatatan akuntansi dengan sistem berpasangan. Kita bisa lihat di sini ada pengaruh transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama itu ada transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Contohnya A. Pembelian harta secara tunai. Misalnya pembelian kendaraan sebesar 150 juta itu berpengaruh terhadap transaksi. Ya, kita bisa lihat di sini berpengaruh terhadap jenis akun kendaraan dan juga kas. Kendaraan itu di sebelah debit dan kas berada di sebelah kredit. Artinya, saat kita membeli sebuah kendaraan itu secara tunai, artinya kita mengurangi kas yang ada dan menambah harta yaitu kendaraan, ya, sehingga akan mempengaruhi dua akun tersebut, yaitu kendaraan itu berada di sebelah debit dan kas juga berada di sebelah kredit. Yang kedua itu bisa kita lihat tentang transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Misalnya
tentang penerimaan piutang usaha. Misal, penerimaan pembayaran piutang usaha sebesar 15 juta, yaitu akan berpengaruh terhadap transaksi kas dan piutang usaha. Kas berada di sebelah debit dan piutang usaha berada di kredit. Ya, artinya uang kas kita bertambah dan piutang usaha berkurang. Selanjutnya itu tentang transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta juga, yaitu tentang penjualan harta secara tunai. Ya, misal perusahaan menjual peralatan kantor sebesar 52 juta, yaitu akan berpengaruh terhadap transaksi kas kita akan bertambah dan peralatan kita akan berkurang, sehingga akan mempengaruhi kas berada di sebelah debit dan peralatan berada di sebelah kredit. Selanjutnya itu transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan hutang. Pembelian harta secara kredit, ya. Misalnya, pembelian peralatan kantor sebesar 93 juta secara kredit, yaitu akan berpengaruh terhadap transaksi peralatan itu berada di sebelah debit ataupun harta itu bertambah, dan hutang berada di sebelah kredit. Ya, hutang juga bertambah. Ya, tetap kita lihat persamaannya, hutang itu berada di sebelah kredit. Artinya jika hutang itu berada di kredit, artinya itu hutang juga bertambah. Yang kedua yaitu memperoleh pinjaman dari kreditur. Misalnya untuk menambah modal, perusahaan itu meminjam uang di bank sebesar 180 juta rupiah. Sehingga akan berpengaruh terhadap transaksi, kas bertambah, hutang bank juga bertambah. Dan yang ketiga itu membayar utang usaha. Misalnya perusahaan melunasi utang atau pinjaman dari bank sebesar 75 juta rupiah, itu akan berpengaruh terhadap transaksi utang bank itu berada di debit, artinya utang berkurang, dan kas berada di kredit, artinya harta bertambah. Kita untuk membayarkan hutang, artinya kita mengeluarkan uang secara tunai ya, jadi kas itu berkurang dan hutang juga berkurang. Nah, yang ketiga itu ada transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal. Yang pertama kita bisa lihat yaitu tentang investasi yang dilakukan oleh pemilik modal. Misalnya, pemilik perusahaan menyetor uang ke perusahaan itu sebesar 185 juta rupiah akan berpengaruh terhadap transaksi yaitu kas sebesar 185 juta rupiah itu berada di debit atau harta bertambah, dan modal juga bertambah ya, tapi penempatannya berada di sebelah kredit. Dan yang kedua itu adalah memperoleh pendapatan. Misalnya perusahaan menerima pendapatan atas jasa dalam usahanya sebesar 17 juta rupiah, maka akan berpengaruh terhadap transaksi kas itu berada di sebelah debit ya, yaitu tentang harta bertambah, dan modal itu berada di kredit, artinya juga modal bertambah. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.